Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam. Nama saya Nabila Fajriya Ahmar dengan NIM 1515624 Saya Devita Diaul Haq dengan NIM 15214242112. Saya Amanda Dwi Lestari dengan NIM 15156240117. Saya Aprilia Mulyani dengan NIM 15026240444. Selanjutnya ada pengertian. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, serta hadis yang syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada keanekaragaman ijtihad ulama. Yang pertama itu ada sebagian lafaz Al-Quran yang mengandung lebih dari satu arti. Lalu yang kedua adanya perbedaan sistem, metode, dan dasar ijtihad yang dipakai para ulama. Yang ketiga adanya kemerdekaan berpikir dalam Islam. Yang keempat adanya perbedaan tingkat pengetahuan para ulama tentang agama Islam. Yang kelima, perbedaan dalam memahami lafaz perintah dan larangan. Dan yang keenam, berbeda dalam memahami dan memandang kedudukan suatu hadis. Selanjutnya ada tujuan dan kedudukan ijtihad. Tujuan dari ijtihad yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah. Yang kedua, menafsirkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menentukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum. Yang kelima, membuktikan kemampuan dan elastisitas hukum Islam. Adapun kedudukan ijtihad yaitu ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sendi dalam Islam. Yang ketiga, ijtihad memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Selanjutnya ada metode penetapan hukum berbasis ijtihad. Metode penetapan hukum berbasis ijtihad adalah cara para ulama untuk menetapkan hukum fikih di luar Al-Quran. Metode ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang belum diketahui dasar hukumnya. Ijtihad penting sebagai pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Berikut merupakan beberapa metode ijtihad. Yang pertama, istihsan, yakni menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang hilang. Jika seseorang hilang, maka statusnya tetap dianggap hidup hingga ada bukti kematiannya. Jadi kalau misalkan yang hilang itu kepala keluarga, maka statusnya itu bakal dianggap hidup, sehingga harta warisannya masih belum bisa dibagikan. Yang kedua ada istihsan, yakni beralih dari satu ketentuan hukum dan ketentuan hukum lain yang lebih baik, karena adanya dalil yang lebih kuat atau maslahat yang lebih besar. Misalnya dalam hukum jual beli, secara umum barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Namun dalam kasus salam, yakni pesanan barang yang pembayarannya dilakukan di awal, diperbolehkan karena adanya kebutuhan dan maslahat yang lebih besar. Selanjutnya ada kias, yakni menganalogikan suatu hal dengan hal lain yang sifat atau efeknya sama atau bahkan lebih berbahaya. Contohnya yakni haramnya narkotika. Di dalam Al-Quran, khamr atau minuman keras diharamkan karena memabukkan. Narkotika meskipun bukan khamr juga memabukkan. Oleh karena itu, narkotika dikiaskan dengan khamr dan hukumnya haram. Yang selanjutnya ada ijtihad bayani, yakni menetapkan suatu hukum dengan memberikan ketetapan hukum yang lebih jelas dari apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, perintah sholat di dalam Al-Quran itu bersifat umum. Jadi, ijtihad bayani ini menjelaskan tata cara, waktu, dan rukun sholat berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Berikutnya ada syarat melakukan ijtihad. Yang pertama itu harus paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Terus mengetahui hadis-hadis tentang yang berkaitan dengan hukum, paham berbahasa Arab, mengetahui dan paham mengenai nasakh mansukh. Selanjutnya, ada implementasi ijtihad dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ijtihad dalam kehidupan masyarakat Indonesia digunakan untuk bagaimana cara kita menemukan status hukum dari suatu persoalan yang belum ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, ijtihad ini dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, seperti hukum keluarga, pembangunan hukum nasional, dan pemecahan masalah. Yang pertama, ada implementasi ijtihad dalam hukum keluarga. Yang pertama ada pembatasan usia pernikahan, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, ketentuan ahli waris. Jika ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Yang kedua, ada implementasi ijtihad dalam pembangunan hukum nasional. Yang pertama, hukum Islam di Indonesia melakukan relevansi lewat ijtihad agar hukum Islam tetap eksis dan bisa menyelesaikan masalah umat Islam secara khusus. Selanjutnya ada hukum Islam memberikan partisipasi terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya ada implementasi ijtihad dalam pemecah masalah. Ijtihad menjadi alat pemecah masalah umat dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. Ijtihad memberikan petunjuk hidup kepada manusia dan untuk mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.